Video pembelajaran untuk materi pemberdayaan. Video ini akan mengajarkan kita tentang kecerdasan emosional ya, dengan topik kesadaran diri. Ya, kita menyadari keberadaan diri kita ya, sehingga kita bisa lebih stabil dalam mengelola emosi yang ada pada diri kita. Ya, yuk kita sama-sama belajar. Kesadaran diri adalah keadaan di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan setepat-tepatnya. Ya, jadi kalau kita punya kesadaran diri yang tinggi, maka kita bisa memahami diri kita dengan sebenar-benarnya sehingga kita bisa mengantisipasi ya apapun yang ada di hadapan kita. Orang yang memiliki kesadaran diri cenderung mengetahui kekuatan dan kelemahannya sendiri, serta dapat melihat suatu peluang dengan lebih baik. Ya, jadi kesadaran diri yaitu adalah bisa melihat kekuatan dan kelemahannya sendiri, ya, dan juga bisa dengan cepat melihat peluang-peluang yang ada di hadapannya. Pengertiannya, seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika dia memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya yang nyata, yang sebenar-benarnya. Ya, itu dikatakan orang memiliki kesadaran diri sendiri, ya. Apa sih tujuannya kita memiliki kesadaran diri? Nah, tujuannya bisa lebih memahami dirinya ya, dengan relasinya dengan orang lain. Ya, lebih mudah untuk membuat rencana pengembangan diri. Kalau kita tidak tahu, tidak kenal diri kita, mau dikembangkannya bagaimana? Ya. Nah, secara tepat dapat menentukan tujuan hidup ya atau cita-cita yang ingin dicapai. Ya, jadi kalau kita kenal diri kita bisa dengan lebih mudah menentukan tujuan hidup kita nantinya. Ya, cita-citanya apa? Ya, memahami keunikan diri sehingga bisa mengerti tentang perbedaan, bisa memaklumi kalau orang lain berbeda dengan kita. Ya, nah, secara lebih efektif bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita mengenal diri kita tahu kekuatan dan kelemahan kita, maka kita bisa efektif bekerja sama dengan orang lain. Ya, kita maksimalkan kelebihan kita dan kita minimalkan kelemahan kita. Ya. Bagaimana kita mengenali diri sendiri? Yang pertama, ya kita menganalisa diri kita. Ya, melakukan refleksi. Ya, setiap malam kita lakukan refleksi pada pengalaman yang sudah berlalu. Ya, sehari itu kita ngapain aja. Ya, dan dengan sejujur-jujurnya menilai positif dan negatif dari perilaku kita, sikap kita, pikiran kita, dan juga pada waktu kita berrelasi dengan orang lain. Ya, kita harus jujur, positifnya di mana, negatifnya di mana. Ya, melakukan refleksi, kita catat kalau perlu. Ya, wah, saya sudah positif di sini, saya masih negatif di sini. Catat dan kita berubah. Itu kita mengenali diri sendiri, ya. Berikutnya, ya, mengenali diri sendiri itu bisa melalui penguatan orang lain. Ya, kita harus terbuka terhadap pendapat atau masukan dari orang lain. Ya, terutama dari teman, sahabat atau keluarga. Ya, karena orang lain terkadang bisa melihat diri kita dengan lebih objektif karena ada di luar diri kita, sehingga bisa melihat diri kita dengan lebih jelas dibandingkan kita melihat diri kita sendiri. Ya, jadi jangan langsung kalau ada pendapat dari orang lain langsung negatif pikirannya. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, cara ketiga mengenali diri sendiri adalah dengan bersama-sama dengan orang lain. Ya, pada waktu bersama-sama dengan orang lain,
kita bisa mengadakan pembandingan, bukan membandingkan, tapi mengadakan pembandingan. Sehingga kita dapat melihat keunikan diri kita, tentunya dengan orang-orang yang bersama-sama dengan kita, ya, tapi juga sekaligus kita bisa melihat kesamaan kita dengan orang-orang tersebut. Ya, jadi keunikan kita ya yang berbeda, tapi juga sekaligus kesamaan yang mana. Sehingga itu juga bisa membangun relasi dengan baik. Kita punya kesamaan yang ini. Tapi saya juga punya keunikan sendiri, kelebihan. Atau juga boleh dikatakan juga mungkin kelemahan keunikannya itu. Ya, nah itu sangat baik, berguna untuk juga relasi dengan orang lain. Nah, setelah mengenali diri sendiri, ya, nah bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran diri? Ya, mau nggak kita meningkatkan kesadaran diri kita? Nah, kalau mau, nah ini caranya, ya, ini banyak caranya, ini diantaranya. Yang pertama, jauhkan pikiran negatif. Ya, kesadaran diri kita tidak akan meningkat kalau pikiran kita selalu negatif. Orang bicara pada kita langsung pikir negatif. Ya, ya, kita lakukan sesuatu, ya, langsung kita pikirkan nanti negatifnya, ya. Jauhkan pikiran negatif. Yang kedua, stop membandingkan diri dengan orang lain. Ya, tidak perlu kita membandingkan diri dengan orang lain. Ingat, setiap orang itu unik. Ya, jangan selalu membandingkan diri. Apalagi iri hati dengan orang lain itu lebih berbahaya. Ya, terus yang berikutnya lagi, belajar untuk bersyukur. Ya, bersyukur atas apa yang kita miliki. Ya, bersyukur. Dengan begitu kita sedang mengembangkan, meningkatkan kesadaran diri kita. Kita bersyukur atas keberadaan diri kita. Ya, itu sebenarnya kita sedang meningkatkan kesadaran diri kita sendiri. Ya, ubah ya pola pikir, mindset dengan hal-hal yang baik. Ya, mindset kita, pola pikir kita ya jangan selalu negatif, ya, tapi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Ya, buat diri sendiri juga buat orang lain. Ya, terus juga tempatkan diri pada lingkungan yang baik. Ya, tentunya kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, ya otomatis kita akan menjadi negatif. Ya. Selanjutnya, percaya pada diri sendiri. Ya, seringkali orang ya sering tidak merasa percaya diri. Ya, sehingga ya kesadaran dirinya ya menjadi tidak baik, ya, menjadi kalau boleh dibilang ya jadi labil gitu ya. Nah, tidak mencari perhatian. Ya, orang yang punya kesadaran diri itu tidak perlu mencari perhatian dari orang lain. Ya, itu dia sudah tahu ya dirinya bagaimana. Ya, jangan merasa iba terhadap diri sendiri. Tidak boleh mengasihani diri sendiri. Ya, itu adalah kita membatasi kesadaran diri kita dengan selalu merasa iba, mengasihani diri. Oh, saya tidak bisa apa-apa, saya begini. Ya, nah terus juga jangan lupa bersikap baik. Ya, sikap baik pada orang lain. Yaitu sebenarnya kita sedang mengembangkan ya kekuatan dalam diri kita. Ya, terus tidak hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Jangan yang diingat yang masa lalu, oh saya pernah begini, oh saya pernah begitu. Ya, jangan. Kita harus maju ke depan, menatap masa depan. Jangan lihat ke belakang terus, ya. Nah, mari kita sama-sama merefleksikan ya apa yang kita pelajari, yaitu memiliki kesadaran diri berarti mampu memahami kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya dan dapat memaksimalkannya dalam berelasi dengan orang lain. Ya, itu memiliki kesadaran diri, ya. Nah, tugas kamu ada 2. Yang pertama, ya, coba kamu tuliskan, deskripsikan tentang keberadaan diri kamu. Ya, apa saja. Ya, tuliskan tentang dirimu. Ya, 5 sampai 10 kalimat. Ya, apa saja tentang dirimu. Ya. Oke. Tugas yang kedua, ya dari tadi sudah dibilang, sadar diri berarti kita tahu kekuatan dan kelemahan kita. Ya, nah sekarang coba kamu tuliskan. Ya,
5 kekuatan yang ada pada dirimu dan juga 5 kelemahan yang ada pada dirimu. Ya, jangan katakan, oh saya nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak ada. Ya, semua orang pasti punya. Oh saya nggak punya kelemahan, saya tidak punya kelemahan, saya kuat. Ya, nggak juga. Setiap orang pasti punya kelemahan. Ya, coba temukan. Dengan itu kamu sedang mengembangkan kesadaran diri kamu. Ya, coba ya dituliskan. Oke? Sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar.